Selamat datang di dunia yang jarang dibicarakan, di mana cahaya tidak selalu membawa kebenaran dan kegelapan menyimpan jawaban yang tak ingin kamu dengar. Di sini kita membongkar sisi tergelap dari pikiran, menentang pemahaman lama, dan membuka pintu ke realitas yang mungkin tidak kamu harapkan. Ini bukan sekadar video, ini adalah perjalanan ke dalam bayangan dirimu sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa manusia itu baik, bahwa dalam hati semua orang selalu ada cahaya. Tapi kenapa dunia terus dipenuhi perang, penindasan, kebencian, dan pengkhianatan? Kenapa bahkan orang yang paling dekat bisa menyakitimu tanpa alasan? Mungkin jawabannya sederhana, karena manusia pada dasarnya adalah jahat. Dan ini bukan sekedar opini, ini hasil dari pengamatan panjang, dari eksperimen-eksperimen mengerikan dalam psikologi, dari tokoh-tokoh besar seperti Sigmund Freud, Carl Jung, sampai Philip Zimbardo. Mereka tak mencoba memanipulasi kenyataan, mereka mengungkap apa yang selama ini kita tolak untuk percaya, bahwa di balik senyuman kita ada potensi kegelapan yang selalu mengintai. Tahun 1971, Stanford University, Philip Zimbardo melakukan eksperimen yang kini dikenal sebagai Stanford Prison Experiment. Sejumlah mahasiswa biasa dibagi dua kelompok. Sebagian jadi tahanan, sebagian lagi jadi penjaga. Hanya dalam hitungan hari, mereka berubah. Para penjaga mulai menyiksa, menghina, merendahkan. Mereka menikmati kekuasaan dan melupakan bahwa itu cuma permainan. Dan para tahanan mulai tunduk, tak melawan. Beberapa bahkan menangis. Zimbardo menyimpulkan satu hal. Ketika diberi kekuasaan, manusia biasa pun bisa berubah jadi monster. Sigmund Freud menyebutnya sebagai Thanatos, dorongan menuju kematian dan kehancuran. Dalam setiap manusia ada insting untuk menyakiti, menghancurkan, bahkan dirinya sendiri. Kita tidak hanya ingin hidup, kita juga tertarik pada kekacauan. Lihat saja bagaimana kita menikmati film kekerasan, bagaimana berita buruk lebih cepat viral daripada kabar baik, atau bagaimana kita bisa menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Ini bukan kebetulan, itu sifat dasar kita. Carl Jung memperkenalkan konsep shadow self, bayangan yang hidup di dalam dirimu, berisi semua dorongan yang kamu tolak, kemarahanmu, iri hatimu, nafsumu untuk mendominasi. Semakin kamu menolak sisi itu, semakin besar ia tumbuh di dalam. Dan ketika ia meledak, kamu sendiri akan kaget melihat betapa gelapnya dirimu. Itulah kenyataan yang tak pernah kita diajarkan, bahwa manusia tidak dilahirkan murni, tapi dilahirkan dengan benih kejahatan yang hanya menunggu kesempatan. Kita ingin percaya bahwa kita adalah makhluk rasional, bahwa kita bisa berpikir jernih, memilih yang benar, dan menolak yang salah. Tapi sejarah, psikologi, bahkan kehidupan sehari-hari membuktikan hal sebaliknya. Pada tahun 1961, Stanley Milgram, seorang psikolog Yale, melakukan eksperimen sederhana. Orang-orang diminta memberi sengatan listrik kepada seseorang yang salah menjawab. Tentu saja korban itu hanya aktor, tapi para partisipan tidak tahu. Dan sebagian besar dari mereka menuruti perintah untuk menekan tombol setruman tersebut. Bahkan ketika mereka mendengar jeritan kesakitan, mereka tetap menekan tombol. Kenapa? Karena seseorang berseragam putih menyuruh mereka.
Milgram menyimpulkan kebanyakan orang akan lebih memilih taat daripada berpikir sendiri. Ketika kejahatan dilakukan bersama-sama, rasa bersalah pun menghilang. Lihatlah genosida, lihatlah penindasan sistematis. Manusia bisa membakar desa, menyiksa, bahkan membunuh tanpa rasa bersalah, selama semua orang melakukannya. Ini disebut diffusion of responsibility. Moral itu rapuh, dan dalam kerumunan, kegelapan bisa jadi norma. Kita pikir kita baik karena kita memilih untuk begitu, tapi lebih sering kita baik karena belum punya kesempatan untuk jahat. Kita belum dipukul oleh dunia, belum diberi kekuasaan mutlak, belum diuji dengan rasa kehilangan yang pahit. Tapi saat semua itu datang, kebaikan itu retak, dan bayangan itu keluar dan mengambil alih. Kita tidak lebih baik dari mereka yang kita benci. Kita hanya belum diposisikan di tempat yang sama. Kita suka membanggakan kemanusiaan, tapi manusia jugalah makhluk yang menciptakan perang dunia, yang membangun kamp konsentrasi, yang membakar bumi demi uang. Itulah kita. Carl Jung pernah berkata, siapapun yang melihat keluar, maka ia sedang bermimpi. Siapapun yang melihat ke dalam, maka ia terbangun. Dan di bagian ini, kita akan bicara soal kebangkitan itu. Kebangkitan dari ilusi. Bayangan tidak hilang karena ditolak. Ia hanya bersembunyi. Dan saat kamu tidak sadar, itulah saat ia paling berbahaya. Mulailah jujur, akui bahwa kamu punya sisi gelap. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Karena yang bisa kamu kenali, bisa kamu kendalikan. Orang jahat tidak selalu terlihat menyeramkan. Mereka bisa ramah, murah senyum, berbicara lembut, tapi mereka tahu kapan harus mencengkram. Jangan hanya menilai dari permukaan. Lihat gestur, lihat motif, lihat keganjilan yang disembunyikan. Karena bahaya seringkali bersembunyi di balik kelembutan. Kamu bisa tetap memilih untuk baik, tapi bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu sadar bahwa dunia ini tidak memberi ruang untuk kebaikan yang naif. Jadi kuat, tapi tetap tenang. Dan ketika waktunya datang, tunjukkan bahwa kamu bukanlah korban. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan cara berpikirmu, kendalikan emosimu, kendalikan keinginan balas dendammu, kendalikan reaksimu. Itulah kekuatan sejati, kekuatan yang tidak bisa dicuri siapapun. Kita semua punya sisi gelap, dan semakin cepat kamu berdamai dengannya, semakin kuat kamu berdiri. Bukan dengan menyembunyikan, tapi dengan mengendalikan. Dunia ini bukan tempat untuk orang yang terlalu baik, tapi juga bukan tempat untuk monster. Tempat ini milik mereka yang sadar. Jika kamu merasa pernah tenggelam dalam sisi gelapmu, klik like. Jika kamu pernah takut melihat dirimu sendiri, tinggalkan komentar. Dan jika kamu ingin menyusuri sisi tergelap dari manusia yang lebih jauh, subscribe sekarang. Karena di sini kita tidak hanya mempelajari manusia, kita mempelajari bayangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.